Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul allazi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Minal ayat. Sahabat mukmin sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam channel Jemaah Salam dalam rangka menghidupkan nuansa Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dan menghidupkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kali ini kami akan menyampaikan hikmah dari diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nuzulul Quran. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sejarah pertama kali diturunkannya Al-Quran adalah ketika Rasulullah SAW sedang bertahanus di Gua Hira. Maka ayat yang pertama turun adalah surat Iqra atau Al-Alaq. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ayat yang pertama turun bahwa ini menunjukkan kepada kita semua, kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita betapa kita harus menjadi seorang mukmin yang cerdas dan pintar. Karena ayat pertama saja yang turun menunjukkan kemampuan dan keharusan kita untuk selalu membaca, yaitu Iqra. Maka mengharuskan kepada seluruh mukmin untuk selalu rajin membaca dan juga mengkaji kajian al-Islam, wabil khusus kalian Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena ini akan nanti mengantarkan mereka kepada kebaikan. Dan kebaikan ini akan mengantarkan mereka kepada amal ibadah yang dia kerjakan sampai menghantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, kembali kita membahas tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagian besar kaum muslimin memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah karena peringatan nuzul Quran ini hanya sebatas peringatan saja, hanya memperingati peristiwanya saja tanpa mengingat dan merekonstruksi harus bagaimana Al-Quran ini direalisasikan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, bahkan bermasyarakat. Nah, ini yang tidak pernah dikaji oleh kita semuanya. Yang ada kita hanya memperingati peristiwa turunnya Al-Quran, tapi tidak pernah mencoba menghidupkan Al-Quran, bahkan membumikan Al-Quran di muka bumi ini. Padahal Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk, sebagai bayyinah, dan juga sebagai Al-Furqan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran ini Allah turunkan di bulan suci Ramadan untuk manusia supaya menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, hudan, petunjuk, pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika Al-Quran diturunkan harus menjadi pedoman dalam kehidupannya secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara bermasyarakat. Hari ini banyak orang menjadikan Al-Quran hanya petunjuk secara pribadi saja. Keluarganya jauh daripada Al-Quran, kemudian masyarakatnya jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Maka peringatan nuzul Quran itu hanya menjadi sebuah peringatan saja tanpa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, Al-Quran sebagai al-bayyinah, penjelasan. Al-Quran itu berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai persoalan kehidupan manusia, dari persoalan masalah yang kecil sampai urusan yang besar, dari persoalan masuk WC sampai urusan negara diatur dalam Al-Quran. Dan ini tidak pernah dikaji orang, sehingga yang terjadi adalah Al-Quran itu hanya semacam bacaan saja,
tidak menjadi pedoman dan juga menjadi bayyinah dalam kehidupan. Yang terakhir adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan. Allah turunkan Al-Quran sebagai fungsinya Furqan, pembeda, membedakan yang benar dan yang salah, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara ini yang putih dan ini yang hitam. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi standar benar dan salah itu adalah Al-Quran. Nah, selama ini kalau kita peringati nuzul Quran tidak menjadikan Al-Quran sebagai standar kebenaran, standar nilai yang absolut yang tidak bisa berubah, maka peringatan hanya sebatas peringatan, tidak akan mampu menjadi sebuah yang mampu mengangkat derajat manusia di dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW 13 tahun bahkan 23 tahun diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW mampu mengangkat derajat orang-orang Arab menjadi dikenal di dunia, bahkan menjadi nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya. Dan mudah-mudahan peristiwa nuzul Quran tahun ini betul-betul kita merenungi dan menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sehingga dapat mengangkat derajat kita sebagai mukmin, terutama mukmin bangsa Indonesia, sehingga kita terlepas daripada kezaliman dan kemungkaran dan juga bahkan keterpurukan. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengambil pelajarannya itu semua. Ini saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.